Shalom, salam jumpa kembali dalam acara pesan singkat. Saudara, akhir-akhir ini banyak anak Tuhan yang punya pengertian sendiri dalam mengartikan firman Tuhan. Misalnya seperti ini, bohong demi kebaikan gak apa-apa. Daripada tertular COVID kalau ditawarin, ayo makan, sudah makan, padahal belum makan. Atau misalnya sekali-sekali tidak ibadah gak apa-apalah, yang penting aku ini nurut sama perusahaan. Disuruh lembur di hari Minggu supaya tidak kehilangan pekerjaan, aku ikut lembur aja. Kan kalau aku nggak punya pekerjaan nggak bisa kasih persembahan buat gereja. Atau misalnya tidak punya SIM tetapi tetap naik motor. Kan aku mau pergi ke gereja mau melayani Tuhan. Kalau nggak naik motor nanti aku terlambat dalam melayani Tuhan. Hal ini tidak benar, saudara. Hal ini itu salah. Coba kita bayangkan sebentar. Kalau misalnya nih suatu kali sahabat kita, teman kita, atau anak kita memberi hadiah kepada kita, tetapi belakangan kita tahu bahwa hadiah itu ia beli dari uang curian. Bagaimana perasaan saudara? Rasanya lebih baik nggak usah dapat hadiah ya, daripada dapat hadiah tetapi hasil curian dari teman kita. Nah, apa yang kita lakukan, siapa yang menjadi panutan kita, itu menunjukkan siapa yang menjadi pusat dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan kita, maka kita akan menuruti firman Tuhan. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai raja kita, maka kita akan menuruti perintah dari raja kita. Tetapi di saat kita tidak menuruti perintah Tuhan yang merupakan firman Tuhan, berarti kita tidak menganggap Tuhan sebagai raja kita. Padahal Tuhan menginginkan kita menganggapnya sebagai raja dalam kehidupan kita. Suatu kali sebuah bangsa yang sudah bertahun-tahun diperintah oleh Tuhan langsung sebagai raja dari mereka berpaling dari Tuhan lalu menginginkan manusia memimpin mereka sebagai rajanya. Kita membaca dari 1 Samuel 8 ayat 4-7. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Roma dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Bangsa itu melupakan Tuhan yang selama ini langsung menjadi raja mereka. Memelihara mereka, menolong, melindungi, memerintah dalam rangka menunjukkan jalan agar tidak tersesat. Lalu mereka berbalik dari Tuhan. Mereka tidak mau lagi mendengar perintah dari Tuhannya. Mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai rajanya lagi. Mereka ingin ada manusia yang menjadi rajanya. Tetapi Tuhan membiarkan bangsa itu dipimpin oleh seorang raja. Dan dengan adanya raja, maka mereka secara sadar tidak mau lagi diperintah oleh Tuhan, tetapi mereka mendengarkan perintah dari manusia yang menjadi raja mereka. Tentunya kalau rajanya hidup takut akan Tuhan, maka rakyatnya akan hidup takut akan Tuhan lagi. Dan hidup mereka akan berkemenangan. Tetapi kalau rajanya melawan Tuhan, maka rakyatnya juga hidup melawan Tuhan. Dan apa kata firman Tuhan kehidupan yang seperti ini? Yeremia 17 ayat 5-8 menyatakan seperti ini. "Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah."
Kalau manusia yang saudara pilih sebagai raja buat saudara, maka saudara tentunya akan mendapat tuntunan dari manusia. Otomatis saudara mengandalkan manusia, otomatis pula hati saudara menjauh dari Tuhan. Alhasil, saudara tidak mengalami datangnya keadaan baik. Tetapi kalau Tuhan Yesus yang menjadi raja buat saudara, maka saudara tentu akan mendapatkan tuntunan Roh Kudus. Secara otomatis saudara mengandalkan Tuhan Yesus dan berharap pada Tuhan Yesus. Sehingga saudara mendapat jaminan kemenangan dalam tiap langkah saudara. Jadi saudara, jangan salah melangkah, jadikan Tuhan Yesus tetap sebagai raja dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan mengalami pemeliharaannya dalam segala hal. Dan kemenangan pada waktu Tuhan akan menjadi jaminannya. Puji Tuhan. Amin. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful